PLI nak. Ah, tai. Muen lagi buku. Alin, sumpah. Tula lauti, lauti kali, cok. Ntar lo nemu KPPT ya. PPTETP. Pasti ada. Tuh. Jam skill satu tuh. Ngapain ya? Ya Allah. Apa ini kita yang ngejelas kok? Jelasin baik. Oh, oke. Woi, help. Hanzo, Hanzo, ano? Lan, Hanzo. Arul masuk ngapa? Riris, tolong jidatnya jangan jidatnya aja ya. Tolong sahabat ke bro. Kalau aku lagi muka PPT nih, like cok laptopku. Kalau Banyak mau kan PPT juga aplikasi. pasang dojo. Cepatlah. Kibaron. Riris di WT tak curug Riris. Nyaman di dendeng, di tengah. Astaga. Itu gak udah. Arul, mana Arul? Wih, panas. Wow, Kipas. wow, wow. Mana mana? Tawa tuh, cok, sumpah. Bagus banget. Nengok. Woi, di flicker jago. Ya, Aldok flicker, Aldok flicker. Aldok lah flicker, Aldok. Ya, Aldok, Aldok. Woi, woi, dia banyak terbang-terbang macam itu, cok. Woi, dua, dua flicker. Aduh kopak.
Tadi belum di situ kulihat. Belum sih, lah. Baru kelihatan. Jangan Belum deket. tuh kan lagi aku ngirim PPT di grup tuh. Bagi-bagi lalu siapa yang baca ya. Untuk pembukaan baik. Rame yang mana tadi? Peran. Yang empat. Yang slide 4 ke 5. Heh, Iya, aku empat. iya. Lah tuh berdengung. No, yang mana? Aduh. Hah? Enggak, Be. Selet, selet 7. Peran. Udah nak baca untuk pembukaan baik ke penutup ah. Selet 7, Peran. selet 7. Peran kayak ini. Peran yang 3 ke 4. Satu dua. Kiki ke Arul apa ya? Aku bagian tantangan baik free. Iyalah Kiki. Cium dong Kiki. Ya lah, ini kan lah direkam. Nanti aku bisa motong yang Cium enggak hasil kira? rekaman tuh. Ya lah nih, ya. Ku yang mana ya? Yang 7, yang 7. Ku yang mana? 7. Yang 6 kah? Tak ada Dero. 6. Olah. Kayak yang 6 rolku yang 7. Dero, Masing lah. Karul. Mana? Oke, gas. Sel, kayak yang berapa Sel? Yang 7 kok. Saldi 7. Arul 6. Arul. Mana sayang Rizky itu? Slide berapa ya? Kurang ajar. Ki, gak? Yang mana Ki? Dan, siap, Dan. Maaf, Dan. Aku yang apa tuh setelah tantangan nih, yang slide yang setelah Udah tantangan. ini. Yang peran pemimpin. Kami itu. Ah, serius lah. Salah. Lah, Rizky. mulai nih ya. Kiki Alah. 2 3 ya. Alah, dah hal dah 2 3 bela. Oke. Deal. Belum nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi kalau ada suara motor, Cok. Woi. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami bakalan merekam hasil PPT mengenai motivasi dan building MPI kelompok 2. Yang dimana itu saya sebagai moderator yaitu Apriansa dan rekan-rekan saya. Saya Fahrul Hendri dan rekan saya. Ya. Saya Zal. Oke, untuk slide pertama yaitu tantangan dalam membangun tim yang efektif akan dibacakan oleh Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam membangun yang efektif. Keterlibatan aktif dari setiap anggota tim adalah kunci untuk menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasil kerja bersama. Sediakan platform untuk kolaborasi, diskusi, dan pertukaran ide baik secara online maupun offline. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kontribusi berharga yang dapat meningkatkan kualitas dan inovasi produk aktif. Yang kedua, komunikasi yang terbuka adalah
kunci untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara anggota tim. Dorong budaya di mana setiap orang merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, ide, dan keprihatinan mereka. Selain itu, berikan umpan baik secara teratur dan jujur, baik secara individu maupun sebagai tim untuk memfasil, memfasilitasi pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Lanjut, oi. Lanjut. eh, yang yang ketiga yaitu kepemimpinan tidak hanya terbatas pada satu individu. Kenali dan manfaatkan keterampilan kepemimpinan yang ada di dalam tim Anda. Berikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengambil peran kepemimpinan dalam proyek-proyek tertentu atau dalam area-area di mana mereka memiliki keahlian khusus. Ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki dan motivasi, tetapi juga memperkuat jaringan kepemimpinan di seluruh tim. Yang keempat yaitu agar tim dapat bergerak maju dan efektif, penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Libatkan semua anggota tim dan proses penetapan tujuan untuk memastikan pemahaman yang seragam dan komitmen yang kuat. Selain itu, pecahkan tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan atur batas waktu yang realistis untuk mencapainya. Oke, Selanjutnya, untuk slide selanjutnya bakalan dibacakan oleh Riris. realistis, realistis. Baiklah, sini ada peran pemimpin dalam menciptakan motivasi kerja yang etis. Yang pertama, menetapkan standar etika yang jelas. Pemimpin harus menetapkan dan mengomunikasikan harapan yang jelas mengenai perilaku etis dalam organisasi. Ini termasuk mengembangkan dan menerapkan kode etik, kebijakan, dan praktik yang selaras dengan nilai-nilai organisasi. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi karyawan untuk menavigasi dilema etika dan membuat keputusan yang tepat. Kedua, mengatasi dilema etika. Pemimpin harus siap untuk membantu karyawan dalam menghadapi dilema etika yang mungkin muncul dalam pekerjaan mereka. Mereka harus menciptakan ruang yang aman bagi karyawan untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi yang etis. Pemimpin juga harus memastikan bahwa ada proses yang jelas untuk menangani pelanggaran etika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rilis. Yang ketiga ada menjadi calon. Hmm. Oke, selanjutnya bakalan dibacakan oleh Riris. Yang ketiga ada menjadi contoh perilaku etis. Pemimpin harus menjadi teladan dalam menjalankan perilaku etis seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Mereka harus menunjukkan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan, membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata karyawan. Yang keempat, memberikan pengarahan dan dukungan. Pemimpin harus memberikan pengarahan yang jelas dan dukungan kepada karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus memastikan bahwa karyawan memahami tujuan organisasi, peran mereka, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif. Pemimpin juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Oke, untuk slide selanjutnya bakalan dibacakan oleh Arul. Oke, baik, terima kasih, Tapi, moderator. Sini saya akan menjelaskan alasan mengapa motivasi dan building dalam peran kepemimpinan. Itu ada yang pertama, meningkatkan kinerja. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih inovatif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja individu dan tim. Itu yang kedua, meningkatkan retensi karyawan.
Motivasi yang tinggi dapat mengurangi tingkat pergantian karyawan karena mereka merasa dihargai, terlibat, dan puas dengan pekerjaan mereka. Terus yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Tim yang solid dapat bekerja lebih efisien karena mereka memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bekerja sama secara harmonis. Baik, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Biar ja. Kerja banyak rilis. Alasan mengapa motivasi dan building dalam peran kepemimpinan. Menciptakan lingkungan kerja positif, motivasi menciptakan suasana kerja yang positif, kolaboratif, dan suportif yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi stres. 5. Mendorong inovasi dan kreativitas. Karyawan yang termotivasi lebih cenderung berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. Pembentukan tim yang positif dapat menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan dan mengurangi konflik. Oke, terima kasih atas bacaannya kawan-kawan. Mungkin sekian dari kelompok 2 mengenai hasil apa yang kami dapat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman semua mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Ya, Mandi apa Riris dah? buke siat, siat ke buke ya, sumpah lah. Woi, Banyak orang baru woi, bangun. Sayang dah Mas kiri TH, Rizky. aku lagi ngantuk nih. Jam berapa Sayang ya dah kabar? kiri Riz. Aduh Rizky, dak sayang apa kiri Riz? Riris udah mandi. Riz, tak mato kau tuh, ano, Riz. Tak mato kau. Riz dak Enggak mandi. boleh. Thank you, thank you. Aku tutup lah. Keluar, cok. Aja, itu brother. Yo, titi bos. Ya, ya.